Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Saku yang mengangkat tema tentang menjemput malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita ketahui bahwa umat Rasulullah rata-rata ada di sekitar 63. Maka ketika kita mendapatkan hadiah besar, kita dianggap telah beribadah selama 85 tahun. Ini sangat luar biasa sekali. Lantas amalan-amalan seperti apa yang kelak akan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa ini? Silakan Ustadz Yusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadana ala sairi syuhuri biinzalil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي كرم أمة سيدنا محمد على سائر الأمم بتلاوة القرآن وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الناطق بالفصاحة والبلاغة والحكمة والبيان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi asraril Qur'an amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para sepuh, para ustadz, wabil khusus guru kita bersama Ustadz Abdurrahman Jailani, Mas Agung dan segenap DKM Masjid Darussalam, bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang paling dinanti-nanti bagi orang yang beriman dan melaksanakan ibadah puasa. Karena pada malam itu merupakan satu malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Bagaimana tidak berkah dan mulia malam Lailatul Qadar itu? Siapa orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan ganjarannya lebih bagus daripada orang yang melakukan ibadah selama 1000 bulan di luar daripada malam Lailatul Qadar. Bapak, Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah, 1000 bulan itu kalau kita hitung sekitar 83 tahun lewat 4 bulan. Tadi Mas Agung sudah memberi gambaran kepada kita umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in. Umurnya batasnya antara 60 sampai 70. Kalau mau pas bandel Rasul umurnya 63 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu pemirsa hari ini siang ini umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari, kudu baik sama keluarga. Bapak kudu baik sama istri, istri kudu baik sama suami. Kenapa? Bentar lagi Israel jemput. Kalau bandrolnya umur Nabi. Kalau dibandingin 1000 bulan 83 tahun, jangankan ngomongin amal. Nyampe umur melebihi itu saja susah. Makanya Allah berikan kemuliaan kepada kita dengan diberikan malam Lailatul Qadar. Imam Muhyiddin Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran mengatakan salah satu kado istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah dengan diberikan malam Lailatul Qadar. Pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jadi masalah buat kita, tidak ada penjelasan secara pasti kapan turunnya malam Lailatul Qadar itu. Karena memang sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan isyarat saja buat kita. Tunggu, carilah. Dimungkinkan malam Lailatul Qadar itu turun pada 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Sehingga Nabi berpesan kepada keluarga Nabi. Nabi berpesan kepada sahabat Nabi termasuk kita umatnya, bila berjumpa dengan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, tingkatkan kualitas amaliyah dan ibadah kita demi menggapai malam Lailatul Qadar. Nah, garis besar buat kita pertanyaannya, amalan apa yang perlu kita lakukan
yang menjadi fasilitas buat kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita perlu menilik kebiasaan, tradisi yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i mengatakan, astahibbu an yakuna ijtihaduhu fi yaumiha kajtihadi fi lailatiha. Imam Syafi'i melakukan amaliyah, beliau mengatakan, aku suka menyempurnakan, menambah ibadah pada siang hari 10 hari malam terakhir. Siang harinya ku tambahkan ibadah sebagaimana orang-orang menambahkan ibadah pada malam harinya. Bukan cuma malam saja, tapi siang harinya beliau meninggalkan segala sesuatu yang mubah, bahkan dianggap sia-sia, beliau tinggalkan. Kita kan enggak, fokusnya malam doangan ya ibu. Siangnya ngapain? Tidur. Yang parahnya lagi, bukan orang sini, orang jauh. Dari beduk subuh baru bangun jam 3, pantes dia bilang puasa kagak berasa. Lah kepluk. Ya enggak berasa, 3 jam doang puasanya. Kata Imam Syafi'i, enggak, lakukan siangnya juga dengan kebaikan, malamnya lakukan kebaikan. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengganti istirahatnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Ibnu Rabbi bin Sulaiman, murid dari Imam Syafi'i, memberikan statement pernyataan tentang gurunya. Imam Syafi'i di luar bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam. Tapi di bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam Al-Quran siang, malam hatam 1 kali Al-Quran. Lepas Ramadan, beliau hatam 60 kali hatam Al-Quran. Kita sudah 22 Ramadan kalau tidak salah. Sudah ada yang hatam Al-Quran 60 kali. Halo? Masih hidup ini. Jangankan 60, Ustadz, 1 juga masih ngatrol. Apa tahu ngatrol? Minta tolong biar bisa menghatamkan Al-Quran. Bahkan ketika mendengar Imam Syafi'i bisa hatam 60 kali hatam Al-Quran, ada seorang ulama di Mesir, Syekh Abu Bakar Al-Haddad, bilang, saya mau mengalahkan bacaan Al-Quran Imam Syafi'i. Maka Ramadan beliau berhenti kegiatan khusus membaca Al-Quran. Tapi di akhir Ramadannya, di akhir kehidupannya, beliau hanya bisa menghatamkan Al-Quran 59 kali, kurang alias kalah 1 kali hatam dari Imam Syafi'i. Sampai beliau mengatakan, pantas kalau Imam Syafi'i dikatakan imamnya para sunnah. Oleh karena itu mulainya dari siang, jangan nunggu malam. Puasanya juga hanya sebatas daripada menahan lapar dan syahwat saja, jangan. Tapi jangan sampai hati kita diberikan waktu sedetik pun untuk lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Syafi'i. Yang kedua perlu kita lihat Imam An-Nawawi dalam kitabnya, beliau mengatakan al-azkaru bil i'tikaf. Kalau mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, siapkan waktu beriktikaf kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW hatta fariqat dunya, sampai beliau meninggalkan dunia. Beliau beriktikaf, mengencangkan ikat pinggangnya, meninggalkan keluarganya, iktikaf. Apa yang dilakukan? Selain sholat, dengan berzikir kepada Allah. Zikir apa yang paling besar, paling tinggi? Kembali membaca Al-Quran. Guru kita tadi sudah menjelaskan. Ramadan itu punya ciri khas. Jakarta itu ciri khasnya Monas. Orang ngelihat Monas pasti tahu dia di Jakarta walaupun orang Udik. Pempek itu tahu pasti makanan dari Palembang. Kalau khas daripada Ramadan itu 2. Apa? Al-Quran dan malam Lailatul Qadar. Jadi khasnya Ramadan itu bukan kolak, bukan biji salak yang bisa ditelan, apalagi gorengan. Tapi khasnya adalah Al-Quran dan malam Lailatul Qadar. Perbanyaklah mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan zikir. Apa zikirnya? Dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, jangan sampai kita lupa membaca doa yang diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh beberapa hadis dalam kitabnya. Sebuah dialog antara Sayyidatuna Aisyah dan Nabi kita Muhammad SAW. Yang dalam dialog itu Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah,
in alimtu lailatal qadri ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, bila aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku ucapkan ya Rasul? Bapak, Ibu, pemirsa semua, kalau dikasih malam Lailatul Qadar, kira-kira minta doanya apa? Yang tua minta panjang umur, yang perempuan yang belum dapat jodoh, bisa beli ini dan lain sebagainya. Tapi Nabi mengajarkan doanya, baca ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca itu, kata ulama, jangan hanya pada malam Lailatul Qadar, tapi di 10 malam terakhir perbanyak baca doa itu. Itulah yang diajarkan Nabi. Semoga kita bisa menggapai kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, mukadimah yang disampaikan oleh guru kita. Insya Allah kita akan lebih dalam lagi mencermati tentang bagaimanakah mempersiapkan diri untuk menjemput malam Lailatul Qadar dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.